Halo, saya Nanis Paulesandra Manik, saya dari kelas 12 4. Di sini saya akan menjelaskan interaksi desa dan kota, dan saya akan menganalisis permasalahan desa dan kota dari sebuah gambar. Nah, sekarang kita masuk pada poin pertama, yaitu interaksi desa dan kota. Di poin ini, saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari interaksi desa dan kota. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu desa, apa itu kota, serta apa itu interaksi desa dan kota. Nah, jadi desa sendiri memiliki arti yaitu kumpulan unit pemukiman kecil yaitu kampung atau dusun. Nah, kalau kota adalah area dengan banyak penduduk, aktivitas, fasilitas yang jauh lebih maju daripada desa. Nah, kalau interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik yang dilakukan desa dan kota. Nah, sekarang kita masuk ke dampak positif dan negatif dari interaksi desa dan kota. Saya akan membahas dari dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif bagi desa adalah transfer teknologi. Kenapa? Karena desa dapat menerima teknologi yang diproduksi oleh kota. Misalnya, kota memproduksi traktor. Traktor tersebut dapat digunakan oleh orang desa dalam membajak sawah. Nah, jadi orang desa tidak perlu menggunakan kerbau lagi dalam membajak sawah. Lalu, dampak positif bagi kota adalah kebutuhan akan bahan-bahan mentah dan barang-barang hasil pertanian terpenuhi. Nah, sama seperti desa, kalau desa menerima teknologi dari kota, kota menerima bahan-bahan mentah dan barang-barang hasil pertanian. Contohnya adalah beras. Sekarang kita masuk ke dampak negatifnya. Dampak negatif bagi desa adalah terjadinya urbanisasi. Urbanisasi sendiri memiliki arti proses perpindahan dari desa ke kota. Hal tersebut menjadi negatif karena desa menjadi kekurangan tenaga produktif. Nah, kalau bagi kota adalah jumlah pengangguran meningkat. Sebenarnya, hal tersebut merupakan dampak dari urbanisasi. Salah satu faktor urbanisasi adalah pemikiran orang desa terhadap banyaknya lowongan kerja yang ada di kota. Yang padahal sebenarnya lowongan pekerjaan yang ada di kota tidak mungkin bisa menerima segitu banyaknya orang. Nah, itulah penyebab dari jumlah pengangguran meningkat. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke analisis gambar mengenai permasalahan desa dan kota. Oke, gambar yang pertama yang akan saya analisis adalah gambar dari kondisi ruangan kelas yang ada di desa yang tidak layak. Yang sepertinya kondisi seperti ini adalah hal yang lumrah di desa. Yang padahal kondisi seperti ini dapat membahayakan para siswa yang berada di ruangan tersebut. Para siswa dapat mengalami gangguan pernafasan karena sekitarnya memiliki debu-debu yang kotor. Atau yang lebih parahnya lagi, siswa dapat kejatuhan material-material langit-langit yang sepertinya kurang kokoh. Nah, jadi seharusnya pihak-pihak sekolah atau pemerintah lebih aware atau lebih peduli lagi dengan kondisi-kondisi sekolah yang ada di perdesaan. Atau pihak sekolah dan pemerintah harusnya lebih peduli dengan keselamatan atau kualitas pendidikan yang ada di desa-desa. Oke, gambar kedua yang akan saya analisis adalah kondisi dari perkotaan. Terlihat dari gambar tersebut adalah banyak orang yang berbondong-bondong untuk melamar pekerjaan di perkotaan. Dan hal buruk yang akan terjadi adalah penolakan secara massal yang dilakukan oleh perusahaan. Dan hal tersebut akan meningkatkan jumlah pengangguran yang ada di kota, seperti yang saya bahas tadi. Nah, hal tersebut, hal buruk yang akan terjadi adalah adanya kejahatan sosial atau permasalahan sosial, seperti penjamretan di mana-mana atau pencurian di mana-mana. Dan hal itu biasanya dilakukan dengan alasan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. Oke, sekian dari saya. Maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih. Bye-bye.